Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut lagi ya kita di materi tutorial mengenai WK ya. WK adalah aplikasi data mining tools, machine learning tools ya, yang biasanya saya pakai untuk mengeksplorasi tentang materi data mining. Oke, kita lanjut ke apa ya, attribute selection ya. Kita akan lanjut mengenai materi attribute selection menggunakan WK dengan metode information gain. Nah, information gain sendiri adalah suatu metode yang akan menghitung antara, relasi gitu ya, antara suatu atribut dengan, kelasnya. Nah, karena information gain ini, ada kaitannya dengan relasi antar atribut dengan kelas, maka biasanya dipakai untuk kasus yang supervise ya, atau yang klasifikasi, atau yang dia memiliki kelas berupa suatu label. Nah, untuk data percobaan saya mengambil data dari UCI repository, di sini ada bank marketing ya, ini kita download aja. Nah, di dalam bank marketing ini ada berupa dataset, associated task-nya biasanya buat klasifikasi, ya atribut karakteristiknya real dan dia multivariatif. Number of instance-nya banyak ya, 4, 5, 2, 1, 1, areanya bisnis, dead donate-nya, number web of nya gitu ya, sumber datanya dan seterusnya ya, informasi ada di sini. Nah, kita punya 21 atribut ya, di mana atribut ke-21 itu adalah atribut Y, di mana has the client subscribe a term deposit binary yes atau no. Jadi ini akan menjadi suatu kelas label di mana klien akan subscribe term deposit iya atau tidak ya. Dari informasi yang ada di sini yaitu umur ya, job, marital status, education dan seterusnya gitu ya. Jadi kita akan menggunakan data ini untuk kita coba dari 21 atribut ini kita lihat keterhubungannya antara atribut dengan atribut label kelas ya. Oke, kita download dulu. Kita ambil yang ini. Tip. Oke, sudah saya download ya sebenarnya. Jadi kita download ulang aja. Kita coba buka. Lalu kita taruh di drive D ya. Kita ambil yang ini aja, yang bank CSV aja ya, karena bank full ini banyak datanya, lama prosesnya, tapi bank CSV ini juga data yang sama sebenarnya, tapi lebih sedikit ya jumlah atribut dan jumlah record datanya. Kita ambil yang bank CSV aja. Oke, kita buka melalui WK Explorer. Baik, kita buka tadi di drive D ya. Ubah dulu menjadi CSV. Di sini ada data bank CSV. Oke, di sini ada error. Kita lihat coba errornya ya. Wrong number of value. Oke, kita coba use converter ya. Kita lihat dulu bentuk data dari data bank tadi seperti apa. Biasanya format CSV yang di-share di internet itu separatornya suka pakai titik koma ya. Jadi bukan pakai koma. Jadi mungkin kesalahan dari pembacaan separator ya. Oke, ini datanya gitu ya. Ada age, job, marital status sama Y. Nah, di sini kan ada titik koma ternyata ya. Jadi pembeda antara atribut dengan atribut lain. Contohnya ini 33 ya. Ada atribut dengan atribut lain adalah titik koma. Maka kita gunakan converter ya dalam membaca CSV. Nah, kadangkala ada data yang bisa diubah konverternya, ada yang enggak. Kalau memang tidak ada, kita bisa ubah manual menggunakan Notepad++. Nah, kita coba dulu menggunakan aplikasi dari WK untuk converter. Buffer size-nya kita default aja karena memang datanya sedikit, tidak perlu buffer yang besar. Date formatnya, ini karakternya.
Kalau karakter di sini berarti dia hanya kutip ya. Nah, field separatornya biasanya kalau CSV itu koma ya, tapi kalau tadi adalah titik koma, missing value-nya nggak ada, dan seterusnya. Ini secara default aja kita isi, kita coba oke. Oke, bisa dibaca ya. Artinya membaca data tadi, karena CSV itu biasanya dengan menggunakan koma ya, pemisah antara suatu data dengan data lain, yang tadi adalah titik koma. Nah, jadi kita ganti ke titik koma ya untuk pembacaan CSV-nya. Nah, tadi ada 20, oh di sini ada 17 cuma ya. Jadi kalau di bank account ini hanya 17, namun mungkin yang versi besarnya itu ada banyak ya. Cuman kalau kita ganti itu agak berat di WK-nya karena banyak banget recordnya. Laptopnya jelek ini ya. Oke, kita lihat aja seperti ini ya. Age, ada job, ada marital, di sini ada eh, sebarannya ya, bentuk statistiknya gitu ya. Job ada unemployed, ada service, manajemen, blue collar, dan seterusnya gitu ya. Ini jumlahnya, ini bobotnya berdasarkan jumlah, dan ini adalah kelasnya. Nah, kelasnya ini tidak stabil ya, tidak imbang ya, unbalanced. Jadi yang no itu ada 4.000, yang yes ada 5.521. Nah, karena Y adalah kelasnya, maka kita untuk data apa? Untuk atribut selection ya. Di sini menggunakan information gain, kita tinggal pilih select atribut aja. Kita pilih atribut evaluatornya menggunakan information gain atribut evaluation. Nah, karena biasanya information gain atribut evaluation ini adalah metode yang mengimplementasikan information gain ya, dan kita harus memilih eh, apa ini metode berupa apa? Ranker search. Ranker search ini adalah nanti akan diurutkan ya, mana yang nilai information gain-nya paling tinggi sampai yang paling kecil. Nah, seperti ini. Atributnya kita masukin secara default aja. Yang rankernya juga default aja gitu ya. Nah, lalu kita sesuaikan. Kita akan ukur semuanya menggunakan training set ya untuk atribut selectionnya. Menggunakan kelasnya yaitu Y ya. Di sini kelasnya Y. Lalu kita mulai. Nah, dia akan menghitung di sini ya keterkaitan antara masing-masing atribut dengan Y tadi ya, dengan yes atau no. Nah, di sini yang paling tinggi adalah duration, atribut ke-12, lalu sampai ke bawah yang paling rendah itu adalah default sama D bahkan 0 ya. Nah, ini diurutkan nilainya ya 12, 16 sampai dengan atribut ke-10 ya, dari total 16 atribut yang dipakai untuk perhitungan dan satu atribut yang dipakai untuk label kelas. Nah, kita lihat aja di sini ternyata D itu 0 ya. 0 itu artinya dia tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan kelas gitu ya. Otomatis dia mungkin tidak bisa dipakai, jadi D ini kita hilangkan. Cara menghilangkannya gampang, tinggal kita lihat aja di sini, berarti atribut D itu kita hilangin ya. Atribut nomor 10 ya. Kita tinggal remove gitu ya. Nah, gitu ya. Terus kita lihat lagi, default juga sangat kecil ya. Nah, di sini kita harus tentukan threshold sebenarnya. Threshold kita berapa untuk nilai information gain antara 0 sampai dengan 1. Artinya itu adalah nilai yang kita akan terima. Misalnya kita akan ambil 0,09 sebagai threshold. Maka kita hanya mengambil dari age ya sampai ke duration untuk kita jadikan proses perhitungan dalam ke proses selanjutnya gitu ya. 0,09 ya batasnya. Nah, nanti untuk menghilangkan atributnya memang harus satu-satu ya kayaknya. Saya belum explore lebih jauh lagi, tapi kita tinggal hilangkan aja di depan. Misal kita tidak ingin menggunakan 5 yang di bawah, berarti default, education, marital, sama campaign ya kita hapus. Default, marital, sama campaign. Kita hapus.
Berarti tambah satu lagi ya karena 5 ya, D udah default education ya, berarti kita hapus education. Nah, ini kita hapus ya. Nah, namun biasanya data ini kalau kita buka lagi dia kembali lagi seperti semula ya. Nah, agar data yang udah kita jalankan ini kalau kita mau buka lagi datanya masih sama, artinya sudah kita lakukan proses select atribut ya, maka data ini bisa kita simpan terlebih dahulu gitu ya dengan menekan tombol save. Nah, kita simpan di sini. Nah, biar enak kita bisa simpan dengan ARFF ya, data file, di mana ARFF ini adalah data yang memang support untuk WK. Jadi kita simpan aja di sini, berarti kita namakan bank, data bank ya, bank.data.attribute selection gitu ya. Nah, kita simpan aja. Nah, kalau memang udah kesimpan, kalau ingin kita buka lagi ya biasa open file. Nah, kita pilih ini, kita buka, maka inilah yang akan terjadi ya. Artinya data yang kita simpan tadi adalah data yang sudah kita hilangkan berdasarkan data perhitungan dari atribut selection-nya. Oke, seperti itu. Ya, atribut selection ini ada banyak ya selain information gain ya. Ini kita tinggal lihat aja di kapasitasnya, capabilitiesnya ya, karena memang capabilitiesnya adalah nominal class, missing class value sama binary class, artinya dia harus pakai class ya. Minimal instance-nya 1. Terus atributnya bisa untuk binary atribut, nominal, ini bisa dipakai untuk menghitung relasi ya, korelasi antara atribut dengan kelasnya. Dan di more ini akan menjelaskan mengenai atribut yang ada di sini gitu ya, dan informasi mengenai information gain ya. Jadi memang information gain itu hanya yang mengandung kelas ya, artinya supervise. Ini ada banyak ya ininya metodenya. Nah, di sini ada PCA ya, ada gain ratio dan lain-lain ya. Jadi itu disesuaikan saja dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan data yang ada. Baik, itu saja mungkin share dari saya mengenai data selection ya, menggunakan information gain dan diimplementasikan dengan WK Machine Learning Tools. Semoga bermanfaat ya, saya pamit. Nanti kita akan bahas mengenai menu-menu lain dari WK ya selain ini. Setelah kita mempelajari mengenai tahap selanjutnya daripada data preparation, ya ini kita bisa sebut data preparation ya, atau data selection. Jadi itu secara keseluruhan sih sebenarnya gitu ya. Setelah ada attribute selection atau data selection ini kita lanjut dengan tahapan pre-processing ya dalam data mining apabila kita mengikuti kaidah KDD ya, knowledge discovery from data. Baik, saya pamit ya. Semoga informasi ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.